untuk memperingati atau hari sebenarnya di SD 4 Penenjuan terkait dengan anti korupsi. Nah, sebelumnya mungkin dari anak-anak dan bapak ibu guru yang ada di SD 4 Penenjuan terkait dengan anti korupsi, mungkin anak-anak secara umum semua telah mendengarkan. Tetapi apa itu anti korupsi? Nah, sehingga dari oleh saya itu bapak dari SDN 4 ini akan mensosialisasikan terkait dengan hari anti korupsi sedunia. Terkait dengan anti korupsi secara umum, anak-anak bagaimana untuk bisa pertama adalah memahami stop korupsi, yaitu untuk dari kesadaran ke aksi. Sehingga anak-anak secara umum akan memahami apa itu korupsi. Sehingga korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan ini biasanya merugikan kepentingan umum, baik berupa uang, barang, maupun jasa. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral, karena merusak nilai kejujuran, keadilan, dan kepercayaan. Sehingga korupsi ini pemahamannya ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Apapun nanti kalau anak-anak nanti secara umum nanti sudah dewasa menjabat sebagai apapun, baik dimanapun, itu ingat bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Itu inti yang pertama. Nah, sehingga dari anak-anak sudah memahami yaitu tentang korupsi, sekarang ada bentuk-bentuk korupsi. Bentuknya ada yang berupa penyuapan, ada yang gratifikasi. Jadi ada dua, yaitu penyuapan, yaitu memberi uang atau barang atau jasa untuk mempengaruhi sesuatu keputusan. Mungkin penyuapan. Sedangkan gratifikasi adalah penerimaan hadiah atau fasilitas karena jabatan seorang yang dapat mempengaruhi integrasi. Oleh karena itu, anak-anak dalam rangka apapun terkait dengan di sekolah, baik itu dimanapun,
Jadi ingat, janganlah memberikan hadiah berupa uang. Itu sudah gratifikasi. Tapi kalau yang lainnya bentuknya mungkin berupa puisi dan yang itu tidak merupakan gratifikasi. Intinya adalah gratifikasi ini adalah penerimaan hadiah atau partisipasi gelap karena jabatan seseorang yang dapat mempengaruhi unsur grafis. Itu untuk daripada korupsi. Nah, sehingga setelah itu mengapa harus dihentikan? Kemudian kenapa anak-anak ini perlu dihentikan korupsinya ini? Nah, sehingga korupsi harus dihentikan karena pertama adalah menghambat kemajuan bangsa dan merugikan masyarakat luas. Nah, sehingga dari item korupsi yang harus dihentikan itu pertama adalah menggunakan kesempatan bagi generasi penerus. Dua, meningkatkan kemiskinan. Tiga, merusak moral bangsa Indonesia. Empat, menghambat kemajuan dari bangsa Indonesia atau menghambat kemajuan Indonesia. Nah, sehingga dari komposisi apa yang menjadi tagihan anti korupsi itu, anak-anak sebagai individu berperan untuk supaya tidak melaksanakan anti korupsi, yang mana individu seorang itu harus pertama adalah setiap orang memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dimulai dengan langkah sederhana seperti menanamkan kejujuran. Nah, untuk menghindari korupsi ini, yang pertama yang anak-anak dengungkan atau laksanakan atau diperkuat pertama adalah bagaimana anak-anak supaya bisa menanamkan kejujuran. Itu pertama, kejujuran. Menolak suap, apapun bentuk suapnya, berupa uang, berupa barang, itu ditolak dan tidak memberikan uang daripada gratifikasi. Jangan memberi atau menerima suap. Berani melaporkan korupsi, tolak pemberian uang tip. Jujurlah dalam pekerjaanmu. Nah, inilah yang perlu anak-anak laksanakan dengan baik dan tanamkan dari sejak dini. Semoga apa yang menjadi arahan kita bersama terkait dengan anti korupsi bisa terlaksana dengan baik. Nah, selain itu juga ada peran komunitas, peran kelompok ini. Yang pertama adalah dukungan dan lindungi lembaga anti korupsi. Jadilah teladan integrasi di keluarga dan masyarakat. Tolak budaya suap dan pemerasan dalam bentuk pelayanan publik. Berpartisipasilah dalam memantau penggunaan dana publik di masyarakat. Ini dari komunitas, sehingga itu menjadikan teladan integrasi di keluarga dan masyarakat. Nah, selain di keluarga juga di masyarakat. Upaya pemerintah ini sudah pertama sudah dilaksanakan transparansi daripada pengawasan. Yang kedua juga pengaturan dalam hukum yang ketat. Nah, setiap pengguna dana publik dipantau melalui sistem terbuka yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan. Ini sudah secara kepemerintahan sudah ada pengawasan dan juga ada peraturan dan hukum yang tetap. Makanya pemerintah telah memberlakukan undang-undang korupsi dan melakukan kontrol kepada para pelaku. Nah, oleh sebab itu anak-anak secara individu
baik itu di keluarga, baik di masyarakat. Mari kita bersama-sama melawan korupsi. Nah, karena korupsi itu tidak dapat diberantas hanya oleh pemerintah dan lembaga atau lembaga hukum, diperlukan juga dukungan dari seluruh masyarakat. Setiap individu, komunitas, dan lembaga harus bersatu untuk menolak budaya kuat, menjunjung tinggi kejujuran, serta menentang praktek curang. Bersama kita ciptakan kekuatan besar untuk membangun bangsa yang bersih, adil, dan sejahtera. Nah, itulah yang anak-anak dapat pahami terkait dengan korupsi. Jauhilah sifat korupsi mulai dari hal-hal kecil. Coba dialnya. Silakan kemudian langsung. Ya, baiknya seperti kemarin. Mungkin Bapak Ibu guru bisa foto bersama dengan ya, selesai.